wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini mitra dari BPSDM Kementerian Kominfo di Surabaya ini sebagai trainer dan fasilitator. Kebetulan saya adalah pengurus Jawa Timur. Saya adalah wakil ketua relawan TIK Jawa Timur. Pertanyaannya, saya tanya, pernah ke pom bensin miliknya Pertamina? Dari ujung Aceh sampai Papua, ada nggak yang mungkin pom bensin warna lain? Warna pom bensin apa, Pak? Yang mungkin bosen, direkturnya bosen warna merah putih, ganti ungu. Ada? Berani? Telkom, sampai kemana-mana, kantor Telkom. Warna yang apa? Merah. Karena semuanya itu BUMN rebranding. Mereka menyatakan bahwa BUMN itu adalah merah putih. Sampai seragamnya diatur, betul? Nah ini mulai mengarah. Coba kita lihat dari amati Bu, Pak, gambar ini di depan Anda. Gambar seorang megang apa, Pak? Senter. Kalau kabel saya masukkan ke colokan listrik, apa yang terjadi? Setrum. Panas. Inilah gambaran yang diceritakan oleh Bapak Kepala Dinas kita. Coba, ada cewek. Kalau di Madura kan umumnya cowok itu kan megang sepeda sport laki-laki. Tiba-tiba ada cewek megang sepeda sport, ngebut lagi. Menurut Anda gimana? Wah, apa? Kakean pola itu apa? Madura ya. Atenca, iya, tingkah. Atenka. Nah ini gambaran yang seperti diceritakan Pak Kadis tadi. Kalau ada perempuan ya, cantik, kemudian dia menyampaikan bahwa itu cantik, maka itu bukan pencitraan, itu branding ya. Tapi kalau ada perempuan yang atau laki-laki yang perbedaan antara yang ditampilkan di foto dan aslinya itu 97 derajat ya, bedanya 97%, maka itu namanya pencitraan. Diedit sampai seperti umur 17 tahun, itu namanya pencitraan. Demi mendapat peringkat wow, Biar viral. keren. Biar viral. Banyak orang sekarang melakukan sesuatu yang sebenarnya dia tidak bisa. Ini perempuan megang mesin komputer, gak lazim sebenarnya. Umumnya ya, yang umumnya teknisi itu rata-rata Laki. cowok. Cewek cantik megang ini. Nah, ini sudah menimbulkan persepsi bahwa sesuatu itu keren. Padahal sejatinya mereka kadang-kadang menunjukkan kebodohan. Contohnya, ini kalau dicol bener, meluncur Pak ya. Nah inilah yang disebut dengan pencitraan. Paham? Nanti kita kaitkan dengan sekolah yang pencitraan dengan sekolah bener-bener branding itu yang mana? Kita bahas step-stepnya. Nah Anda akan terbuka nanti. Oke, paham ya? Sekarang paham antara branding dan pencitraan, paham? Ya. Jadi kalau branding, apa yang benar-benar terjadi dimuncul, Ya. dan Diangkat. terus diangkat. Bukan sesuatu yang tak ada dibuat yang ada. Ada Pak Kadis tadi usianya berapa? 50, diedit sampai glowing, dibuat profil, terus japri-japri Anda ketemuan. Astagfirullahaladzim. Apa katanya Pak Kadis? Jorok. Dan itu banyak terjadi Bapak Ibu. Banyak teman saya sendiri kenalan di Facebook, cantik, ya kan? Sekarang banyak filter HP keren loh, aplikasi itu ya. Tanpa bedak, tanpa make up. Apa Bu? Tanpa make up, ya kan? Pakai filter kamera depan, udah disetting beauty. Cantik, ya. Yang dulunya nggak pakai lipstick jadi merah merona, ya kan? Hanya pakai fitur kamera depan, terus filternya beauty.
Manyus. Dibuat profil Facebook. Japri Anda, hai ganteng, asik. Wong tua barang ganteng gitu ya. Nah, itu pencitraan. Nah, apa yang disebut brand? Ayo, sekarang saya tanya, apa itu brand? Di sini nggak ada jawaban yang salah, bener. Yo, apa Pak? Jawab, Bro. Brand itu apa? Merek, apa lagi? Label, apa lagi? Ciri khas, apa lagi? Karakter. Karakter. Ayo, sebutkan semua. Logo, Icon. icon. Sudah mentok segitu? Cap. Apa lagi? Merek, logo, karakter, icon. Itu biar brand, Pak. Merek susu. Sendiri bapak-bapak kok itu ya. Buat pegang nggak semua. Maaf Mbak Siska ya. Ini bapak-bapak yang mancing saya ya. Ada yang logo, label, promosi. Ada ngomong apa tadi? Citra, apa citra namanya Mbak Siska ya. Ciri khas. Oke. Apa kata pakar brand Indonesia Bapak Subiakto ya? Ini pakar brand yang kemarin jadi juri BUMN yang menemukan logo BUMN baru. Nah, brand itu kata beliau bukan logo, ya, bukan logo, bukan merek, bukan slogan, SDN. Pak Hari apa? Iya, SDN berapa? SDN 93. SDN 93. Jawabannya? Yes. Kamu no belas yes yes no gitu loh Pak. Oke. Brandingnya Bukan slogan, juga bukan iklan, loh kan? Ini yang ngomong pakar bahwa brand itu bukan logo, bukan merek, bukan iklan, bukan slogan. Apa itu brand? Brand itu adalah, ingat ini yang penting banget, yang harus kita bangun mulai dari sekarang ke depan, adalah membangun ikatan emosi antara Anda dengan konsumen. Memang benar, teori branding itu memang dulu diambil dari orang jualan. Sekarang sudah dikembang. Nah, berarti apa itu brand? Brand ya. Brand itu adalah bagaimana kita menciptakan, membangun ikatan emosi antara kita dengan konsumen. Kalau sekolah produknya konsumennya siapa Bapak Ibu? Masyarakat. Siapa? Ayo sebutkan, detail. 1. Wali murid. 2. Siswa. 3. Masyarakat semuanya. Guru bukan konsumen. Termasuk Konsumen. Semua warga, semua sivitas yang terkait dengan sekolah Anda itu adalah konsumen kita. Konsumen sekolah. Nah, mulai tulis sekarang. Sudah punya list nggak? Konsumen sekolah Anda itu siapa? 1. Guru. 2. Wali murid. 3. Murid. 4. Masyarakat. 5. Masyarakat kecamatan. 6. Masyarakat kabupaten dan seterusnya. Bisa dipahami? Jadi bagaimana sekarang punya list konsumen? Makanya Anda punya target. Sekolah saya target brand ke depan siapa? Kalau semua dilakoni belum tentu bisa semua, tapi bertahap. Prioritaskan SDR-nya saat ini mau target konsumen yang mana dulu, oke? Rata-rata kalau saya ngomong tentang branding school, kepala sekolah ngomong, Kak, nanti kalau branding school bagus, muridnya banyak. Itu bonus bagi saya, bukan target ya. Murid banyak itu bukan target. Kalau Anda ngomong branding, murid banyak itu adalah salah. Itu bagi saya bonus. Saya mendampingi satu sekolah di Bojonegoro, TK Pak. TK ini mohon maaf, aku gak ngerti ceritanya. Gurunya curhat ke saya, nangis di ruangan saya waktu itu. Gara-gara apa? Mohon maaf, gak tahu ya, ada apa mungkin di tempat saya di Madura semua nggak ada. Perangkat desa
tuh hampir nggak suka dengan sekolahnya dia. Entah kenapa. Saya tanya, saya nggak pernah menjustifikasi perangkat desanya salah, enggak. Ada apa? Saya tanya, diskusi, tak arahkan. Bangun ini Bu, manut orangnya. Tahu nggak sekarang? Sampai sekolahnya itu nggak mau nerima murid banyak-banyak, nggak muat. Saya bilang doktrin ke dia, Bu. Awalnya nangis gara-gara nggak punya murid. Ya, Bu, ingat kalau saya ngomong branding school itu bukan ngomong banyak-banyak murid, oke? Tapi bagaimana Anda murid 1 atau 2 atau 3 atau 4 pun Anda openi dengan baik, Anda layani dengan baik, Anda berikan hal yang baik. Nah, sampai tahu nggak di tempat saya di Bojonegoro ada satu SD negeri kelas 1 sampai kelas 6 itu muridnya 5 sampai sekarang. Percaya nggak? Dekat rumah saya jangan bilang di desa. Ini SD 1 kilo utara jalan utama provinsi. Ada yang ngomong desa paling enggak, di desa cuma di jalur karena pertanyaannya, saya akan buka air orang di sini ya. Apa yang terjadi? Jangan menyalahkan guru ini guru itu, ayo berkaca bersama. Jadi kalau mau brand itu bukan kata Pak Kadis tadi, bukan pencitraan. Tapi bagaimana kita membangun emosi itu ada 2, emosi positif dan emosi negatif. Paham Pak ya? Jadi ngomong brand bukan bagus-bagusan postingan, itu tools aja, alat. Tapi PR Anda pertama itu bagaimana kita membangun emosi. Oke, nah lanjut. Itu namanya brand. Oke, itu brand. Ini yang ngomong pakar branding Indonesia, Bapak Subiakto namanya. Yang kedua, brand dikasih imbuhan ING, ditambahi branding. Kalau brand itu membangun ikatan emosi antara produk dengan konsumen. Kalau produknya sekolah, berarti sekolah Anda kan? Konsumen siapa ya? Di list. Kalau kita tambahi branding ING, branding itu adalah kumpulan kegiatan jadi kegiatan komunikasi yang dilakukan perusahaan. Siapa perusahaan? Di sekolah. Dalam rangka proses membangun dan membesarkan brand. Jadi kegiatan yang terus dilakukan, komunikasi yang terus dilakukan dalam rangka apa? Untuk membesarkan dan membangun sebuah brand. Brand apa tadi Bapak Ibu? Emosi. Membangun. Emosi itu nggak gampang. Nangkep? Jadi kalau cuma paham brand tapi nggak pernah branding, selesai. Salah satu upayanya tadi sudah sampaikan Pak Kadis. Oke. Target dari sebuah brand itu adalah menciptakan loyalitas. Loyal itu apa Bu? Kalau di UMKM, kalau saya kan jualan, pernah beli di saya, beli lagi, bahkan bukan hanya beli lagi, ngomong ke tetangganya beli ke saya lagi, ngomong ke sebelahnya, beli lagi. Itu namanya loyal. Kalau dalam ngomong jualan. Nah, target Anda di sekolah itu bagaimana menciptakan loyal dari calon konsumen Anda. Makanya kita punya target tahun ini, saya di SD ini mau membangun brand untuk tulis. Jangan diangan-angan. Ya, tulis yang gede yang semua guru bisa lihat. Brand kita tahun ini adalah jangan hanya visi-visi tok jadi pajak, tapi nanti terjemahkan. Detail, target kita adalah ini. Terus tulis lagi apa yang mau dilakukan. Nah, kita akan mulai lihat. Loyal. Perhatikan, ada 5 komponen utama brand yang harus kita lakukan. Gak mudah ngomong brand itu, tapi kita gak ada usaha sama sekali ya. Ada 5 komponen utama. Yang pertama adalah trust. Apa itu trust? Bagaimana kita membangun kepercayaan siapa? Konsumen. Apa yang dilakukan? Anda yang lebih paham mestinya. Jenengan yang lebih paham. Trust. Yang kedua,
apa yang mau disajikan tentang kualitas brand Anda, kualitas perusahaan Anda, kualitas sekolah Anda kepada konsumen. Apa yang dilakukan? Persepsi. Ketika mohon maaf disebutkan nama SD Anda, kira-kira yang terbesit, yang terpikir di otak konsumen Anda, masyarakat Anda, wali murid Anda apa? Jangan sampai mohon maaf begitu sebut merek Anda, gurunya bolosan. Gurunya kalau ngajar dikasih tugas ditinggal HP-an, kemudian nggak pernah dikoreksi. Itu di sekolah kayak gitu masuk di telinga saya. Kalau udah dicap seperti itu Bu, jangan berharap murid Anda akan banyak. Ya itu kayak tadi ceritanya. 1 kelas 1 sampai kelas 6 tuh 5. Piye caranya? Gak menes PNS itu. Itu berdampak apa aja Bu? Di Kodik ya susah ya kan? PPG apa lagi Bu? Hilang Bu, saya di tetangga desa saya ada. Jadi waktu UN ujian nasional itu waktu masih UN sama aturannya, yang jaga 2 orang, ya kayak orang kelas itu ya 1 gitu, kelas 6 1, kelas 5 1, yang kelas 2 yang 2 kelas 1 dan 2 orang. Ada TK di sebelahnya ada. Iya maunya gitu, tapi apa ya nggak pernah berkembang. Ada TK satu sekolah. Apa pertanyaannya? Sekolah TK sekolah kan di situ kan? Sampai aja harus ngomong ini, lihat teorinya. Ayo. Tidak meyakinkan. Jangan sampai muncul persepsi ketika disebut merek SD Anda, sono ngomong emosi yang negatif. PR bersama itu. Ayo kita ya. Mau bareng, ayo ikut. Gak mau bareng, SK tidak saya perpanjang. Yang honorer itu ya biasanya. Ini kayak ngomong kecem-keceman ya, gitu ya. Kalau memang niat katanya di Pamekasan saya dapat info dari guru-guru Anda kemarin ada program namanya sekolah inovatif ya. Ya ini kita mulai dari brand ini. Bagaimana menciptakan kualitas? Siapa yang mau dibuat kualitas? Sekolahnya bagaimana sekolah berkualitas? Sampean sudah banyak bintang tentang itu. Identitas. Nah ini baru ngomong Pak tadi logonya bagaimana, ya. Terus macam-macam bagaimana. Loyalty itu adalah target. Kalau cirinya sekolah Anda sudah bangun brand dengan baik, walaupun bukan sekolah di kota, kakaknya sekolah di situ, adiknya sekolah situ lagi. Kalau orang tua datang sekolah sampai sambut dengan baik, "Nggih, Bapak Ibu, enten nopo? Beda apa? Beda nape?" Ya gitu ya. Hal sederhana yang kadang membuat wali murid itu senang. Datang Anda samperin, "Ada apa Bu? Bagaimana kabarnya Bu?" Itu senang mereka. Itu juga membangun emosi. Jadi kalau ngomong emosi bukan harus jotosi, tidak ya. Harus mecoki, bukan. Jadi hal sederhana, emosi itu hal sederhana. Di grup ditanya, "Bu, besok seragamnya apa?" Karena saya menjengkel, padahal sudah di-share di grup. Besok karena kita mau olahraga pakai baju olahraga. Tanya lagi bawahnya. Sampai gurunya mangkal, "Bu, baca dong, itu data di-share." Itu sudah membangun emosi negatif. 4 ya. Itu tahu nggak sampai jadi rasa-rasa di luar. Saya wali murid juga. Makanya bisa ngomong gitu ya. Branding itu bisa offline, bisa online. Nah sekarang kita fokus ke branding digital. Macam-macam hilang kafe gitu. Oke, sekarang branding digital. Saya kasih data. Data yang nyurvei orang internasional, penduduk dunia 7,91 miliar bilion Pak. Ini HP-nya sekarang lihat benderanya. Penduduk mana ini? Ini loh. Ini data bulan, tahun. Siapa yang melakukan survei ini?
namanya Hotsuite. Ini perusahaan gabungan yang memang bergerak di bidang survei internasional. Dia tiap bulan ngupdate negara ini. Saya masuk di website-nya. Indonesia Februari 2022 tercatat tahun lalu, biasanya tahun ini keluar nih, bulan depan biasanya. Total penduduknya adalah 277,7 juta. Pengguna HP 370 juta. Pertanyaannya, antara jumlah penduduk total dan pengguna HP kalau lebih banyak? Mau bukti? Saya tanya doang nih, jujur ya. Yang HP-nya lebih dari satu, angkat tangan. HP-nya lebih dari satu, angkat tangan. Oke. HP pokoknya jenis HP apapun. Yang kedua, wes. HP-nya satu, kartunya dua. Oh. Pertanyaan kedua ya. Pertanyaan ketiga, HP-nya satu, kartunya dua. Satu buat nomor utama, satu buat pakai data. Habis buang beli lagi, habis buang balik lagi. Siapa ini ada? Oh, alamak kepala sekolah, ya kan? Itu gengsi dong, masa beli paketan, buang. Itu anak-anak. Itu yang buat bukti bahwa kenapa kok jumlah smartphone lebih tinggi, karena kita kadang HP-nya lebih dari satu, kartunya lebih dari satu. Internet penggunanya. Jadi dengan fakta ini bahwa manusia Indonesia saat itu hidup di dua alam, dunia nyata dan dunia maya. Paham? Jadi jangan fokus di yang nyata saja. Alam gaibnya juga tolong diperhatikan. Itu kalau ngomong branding. Orang Indonesia menggunakan banyak waktu satu hari rata-rata 8 jam 36 menit. Orang luar negeri tahu kebiasaan detil kan. Berarti kesimpulannya apa? Aktif banget orang Indonesia. Ini yang mau kita garap untuk branding. Ya. Next. Nah ini PR bersama. Kita ngomong branding digital ya. Pengguna aktif media sosial tertinggi 4 teratas di Indonesia. 1 WhatsApp. Punya semua kan? Nah bagaimana nanti kita menggunakan branding di WhatsApp? Saya kasih materinya ya. Bagaimana kita menggunakan branding di Instagram ya? Di mana? Instagram ya. Yang nomor 3, bagaimana kita nanti membranding di Pacebook. Dan ini yang tahun lalu ranking 10, sekarang naik tahun sebelumnya ya, bukan tahun lalu ya. Yang namanya TikTok. Bapak-bapak suka TikTok, Pak? Ini lah survei ini nomor anak-anak itu, Pak. 4. Oke. Jadi tolong nanti kalau mau membangun branding di era digital, sekolah harus aktif di 4, paling nggak 3. Kalau TikTok belum, yang 4 yang 3 dulu lah. Ya, WhatsApp, Instagram, Facebook. Syukur-syukur gurunya nanti mampu menguasai di TikTok. YouTube-nya. Nah, bagaimana buat konten TikTok pendidikan next pelajarannya, lanjutannya. Pokoknya itu, garap itu ya. Jadi sekolah harus punya 1 akun WA diwakili gurunya, cukup. Kemudian Instagram, sudah punya? Sudah. Kemudian yang ketiga Pacebook harus punya. Ya. Next. Ini saya tunjukkan surveinya Indonesia. Usia yang paling banyak mengakses media sosial. Perhatikan, ini kaitannya dengan target brand. Usia tertinggi adalah umur 25 sampai 34 tahun. Itu siapa, Pak? Ibu-ibu, Pak. Siapa itu? Sambungkan dengan target branding. Siapa itu? Wali murid Anda itu tertinggi aktif di media digital. Jangan tutup mata, orang Madura, ya. Sampai sadar nggak sadar, semakin hari mereka aktif ya. Kelola dengan baik. Ini target konsumen Anda.
Peringkat kedua adalah umur 18-24 tahun. Kakak-kakaknya mungkin di Madura juga wali murid ini. Dan ini adalah target Anda 13-17. Yang tertinggi adalah wali murid Anda. Wali murid SD itu rata-rata umur ini. Sampai ini. Nah, ini tolong kelola dengan baik. Dan parahnya Pak, ternyata yang paling aktif adalah wedok. Ternyata dari survei itu yang merah itu adalah wali murid laki-laki. Kenapa? Tahu nggak? Ayo, bisa dibuktikan nyata. Kalau libur, mohon maaf nih ya, bukannya di Madura ini, bukannya. Yang banyak cangkruk di warung kopi itu ibu-ibu atau laki-laki? Oke, ingat ini target konsumen Anda. Kalau udah usia seperti ini Pak, apa kaitannya dengan branding? Kontennya seperti apa? Isinya seperti apa? Marketingnya seperti apa? Apa yang mau kita share? Sesuaikan dengan usia. Kalau konten-konten tausiah, ingatlah mati saudaraku. Itu cocok tuh usia yang mana ini? 40 ke atas. Kalau Anda kirim ke usia ini, tak jamin itu nggak akan dibaca. Langsung titik 3, clear chat. Otomatis. Kalau Anda konten saudaraku, kita hidupnya nggak lama lagi. Itu kirim di usia-usia di sini ya. Kalau usia ini gimana? Itu tentang teknisnya ya. Masa-masa. Di Indonesia. Lihat ini, yang paling banyak ditonton. Kaitannya dengan branding bisa apa? Kelola di situ. Nomor 1 WA, nomor 2 YouTuber, yang ketiga pacar bohong, yang berikutnya Instagram, kemudian yang terakhir TikTok. Tak tanya, sudah punya akun-akun ini semua? Sudah punya channel YouTube sekolah? Sudah. Udah keren. Isinya apa? Karena diupdate tak salah aja ya. Alhamdulillah. Kadang-kadang lah. Gue ya loh. Kegiatan sekolah. Jadi sampai fokus ke sini aja. Gak jangan kemana-mana ya. Berapa yang mau ngajak target? Kak, aku semua gak mampu. Oke, yang mana dulu? Apa ini? Atau 3 ini? 3. Ya fokus dulu. Itu data ya. Jadi masyarakat Indonesia Madura itu banyak hidup di sini. Nah, sekarang prosesnya, tahapannya seperti apa? Mulai sekarang sampai punya target branding itu adalah 1, karena kita ikatan emosi brand itu buatlah kesan yang baik dari target Anda, target kita. Itu targetnya ya Pak, kesan yang baik. Jangan sampai posting yang keluar di grup, yang muncul status, yang keluar dimanapun itu membuat kesan yang tidak baik. Berikutnya, nah ini yang penting, menentukan identitas brand. Tadi udah ada yang jawab, logo, macam-macam itu ya. Visual, mohon maaf nih, cat sekolahnya masih bagus dah. Yang kedua, kalau ada tulisan-tulisan apa itu biasanya saya lihat, kebersihan sebagian dari iman. Sudah warnanya masih jreng atau sudah bulat, atau bulat plus robek-robek masih di situ, itu brand. Kalau ada yang robek-robek pulang dari sini Mas, atau sekarang telepon tukang kebun, copok Pak ya. Sekalian jangan dipasang kalau robek-robek. Kalau rusak penting dilepas. Itu orang nggak pernah komentar, tapi lewat secara psikologis dia akan komen di hatinya. Soalan gede gitu ya, soalan besar, spanduk aja nggak bisa buat cetak ya. Padahal PNS semua itu di masyarakat tuh ngomong itu. Visi-misi, mohon izin, visi-misi yang bisa lihat siapa? Jangan ditaruh di ruang kepala sekolah. Yang baca visi-misi apa kepala sekolah toh? Semua masyarakat boleh baca, guru juga. Taruh di mana orang-orang bisa baca visi misi. Pastikan tidak bulat, tidak robek. Mahal tadi Madura nyetak kayak gitu loh. Berapa per meter? 25. Nunggu bos ya. Gitu kok ngomong branding gitu. Berapa sih nyetak visi misi Pak? Habis berapa kira-kira? 100.
itu gula, ya paham bahasa gula Pak ya? Ya. Gula itu apa? Warna luntur. Butek. Butek. Apalagi robek, kena itu katanya ngomong branding. Sederhana itu, tapi di otak masyarakat sekolah gak niat itu. Mereka gak ngomong Pak, tapi di otaknya secara manusia ngomong gak niat. Secara psikologi kalau ada gurunya jejer, berarti gurunya tidak terlambat. Satu itu. Wali murid datang, saya orang tua Pak, ngantar anak ya balik sekolah, gurunya ada, saya seneng. Oh, berarti gurunya aktif. Ya gitu. Tapi ngantar anak, misalnya ini teman saya, cerita saya, gurunya loh Mas, cerita saya, jam 9 baru datang. Jam berapa? Terus anakmu jam 7 sampai jam 9 ngapain? Beli jajan. Berarti dididik siapa? Dididik tukang pentol, tukang apa di luar gorengan, cireng gitu ya. Gitu. Mohon maaf, ini saya ngomong sikap dan lain sebagainya. Membuat ekspresi visual yang merek hidup dan memiliki kepribadian. Ya tadi saya tanya, di SD Anda sudah ada kesepakatan warna Anda? Ada nggak? Belum ya. Jadi kalau ada beberapa sekolah yang saya dampingi, apalagi yang mohon maaf ya, sekolah yang favorit gitu ya, sudah saya ingatkan, warna dasar dari sekolahnya apa? Ini misalnya hijau. Hijau. Pastikan warna itu tampak di setiap visualisasi yang Anda buat. Buat apa? Spanduk harus ada warna itu. Seragam. Seragam apa? Seragam jalan, seragam apa, seragam guru harus itu. Jangan hanya gara-gara ganti ketua panitia ganti warna. Ini banyak terjadi. Ulang tahun, misalnya mohon maaf ya, disepakati warna sekolahnya hijau misalnya ini ya. Tahun ini ketua panitianya Mbak Andi misalnya, Mbak Anggi. Mbak Anggi suka warna merah. Gerak jalan karena Mbak Anggi ketua panitia suka warna merah, buat seragam warna merah. Padahal brand yang sepakati warna sekolah adalah hijau. Tahun depan ganti Pak Anto, misalnya, mohon maaf yang sama. Pak Anto harus warna biru. Tahun depan seragamnya ganti warna biru, sehingga sekolah gak pernah punya identitas. Boleh gak apa-apa kasih warna merah, tapi tolong hijaunya munculkan. Kalau misalnya muncul merah hijau saru gitu kan Jawa. Ya buat yang keren, entah merupakan pin atau pitanya. Jadi tetap harus muncul Pak warna itu. Batik, kalau misalnya hijau, ya harus ada konsep, harus ada mengandung unsur hijau. Saya kasih contoh lagi Pertamina. Bukan mereka nggak mampu beli seragam warna lain. Mereka udah senang dari Aceh sampai sananya itu. Jangan dirubah-rubah. Kalau di SD, di sekolah itu beda. Ganti ketua panitia, ganti warna. Itu jangan diotak-atik. Gak apa-apa warnanya lain kegiatan jalan-jalan, tapi tetap munculkan warna dasar yang sudah disepakati. Lupakan apa? Misalnya yang merah, hijau, bukan matching. Jadikan yang aksesorisnya. Paham ya? Jadi ketika seseorang itu melihat warna tertentu, oh SD-nya itu. SD-nya. Kebayang? Jadi misalnya ketua panitia warna itu tetap warna dasarnya harus muncul. Yang sampai detik ini belum mendapatkan brand image warnanya, mulai sekarang dipikirkan warna apa. Dan itu harus muncul di setiap konsep desainnya, fiturnya. Kayak relawan TK ya saya ini. Semua konsepnya adalah biru putih. Gak peduli partai penguasanya siapa, ya tetap kita pakai biru ini. Ya inilah kita. Jadi terus gitu. Ya, jadi nanti misalnya kan kadang-kadang warna tertentu dimatchingkan itu kan nggak matching Pak ya. Tapi kreativitas kita jadikan pita, jadikan apalah, yang penting warna dasar sekolah yang sepakati tetap harus muncul. Karakter. Ini tadi kita bahas profil, tolong jangan ditaruh di ruangan kepala sekolah. Keluarkan itu biar semua baca, wali murid baca, masyarakat baca, guru baca, visi misi loh Pak. Ya, sudah. Pastikan tidak bulat, tidak robek, apalagi ketera angin. Ada
separuh itu saya masih lihat beberapa sekolah sederhana. Catnya kusang nggak apa-apa, yang penting lingkungannya menyenangkan. Karena mungkin bosnya belum cair, buat ngecat nggak boleh. Nah, yang penting adalah bagaimana melakukan aktivasi brand. Nah, setiap sekolah itu mesti punya konten lokal yang unik dan berkelas. Munculkan itu ya. Setiap postingannya apa? Cari, mesti ada. Lihat, jadi saya sudah mengingatkan di sekolah saya, di bukan sekolahnya, di kecamatan saya, itu guru-guru itu latah Pak. Mohon maaf. Di kecamatan saya, 1 SD beli drum band, lainnya beli semua. Terus apa ciri khasnya sekolah Anda terus? Akhirnya ada 2 sekolah yang unik. Dia beli alat karawitan. Pas 7 itu terus minta ditanggap semua di depan Pak Camat. Ya mana mungkin rangkaian 7 Agustus 10 SD tampil semua. Panas itu pacaranya nanti ya. Jadi harus punya nilai khas. Contoh itu di tempat saya. Ada 2 SD yang punya karawitan. Ya 2 SD ini yang sering dimunculkan. Karena punya keunikan. Yang lain beli drum band semua. Jadi nggak mesti harus sama. Bang, ada yang sekolah juga yang memang fokus di olahraga, ada yang fokus di kesenian, ada yang fokus di sains, ada yang fokus di macam-macam ekstrakurikuler. Saya pesan aktifkan ekstrakurikuler. Ada apa di tempat Anda? Pramuka, carikan pembina yang baik, ya. Jangan hanya mohon maaf sekali. Pramuka itu punya jenjang pembinaan. Kenapa saya kok disebut K? Itu saya juga pembina pramuka. Ya saya bukan guru, ya. Kalau memang guru Anda dan benar-benar ikutkan jenjang-jenjang pelatihan di pramuka, ada KMD, KML, macam-macam itu. Ya. Pokoknya pesan saya aktifkan ekstrakurikuler. Di foto, ojo lali, di share. Oke? Yap. Jangan hanya latihan pada saat mau jambore. Tiap hari, tiap minggu aktifkan. Orang tua, orang desa itu seneng kalau anaknya sampai latih kayak gitu itu. Saya ceritain fakta di sekolah di Pasuruan itu ada juara apa ya? Ada 1 juara matematika kecamatan, satunya juara voli. Coba di warung kopi yang lama jadi pembicaraan juara voli apa juara matematika? Contoh nyata di masyarakat kecil bahwa kegiatan ekstra itu membuat emosi masyarakat itu positif. Ekstrakurikuler itu Pak, perhatikan. Itu karena pendidikan karakter di sana. Ya. Jadi selain Anda regulernya, jangan lupa ekstra. Difoto, didokumentasikan, di posting. Di share grup-grupan murid. Nah, ini pesan. Sekarang muridnya berapa Pak? Teman-teman. Wah, lumayan Pak. Dari 5 tiap tahun ajaran baru. Saya tanya terakhir tahun berapa kan? 15, 20. Bantuan-bantuan sekarang datang semua. Itu bukan sampai terus branding biar dapat bantuan. Anggap itu pokoknya fokus kita bagaimana menciptakan kegiatan yang membuat emosi seseorang positif. Jangan lupa brandingnya ya Pak. Gila. Offline atau on? Terus berinovasi, cari inspirasi dan strategi. Oke. Fokus Anda di sekolah apa ini? Inovasi ini jangan berpikir harus beli laptop baru, buat robot, buat ini enggak. Sesuatu yang dulunya ada dipoles dikit menjadi sesuatu yang lebih baru. Itu inovasi. Contoh. Sebelumnya di SD Anda belum pernah aktif, mohon maaf. Ya, kegiatan Jumat pagi mengaji misalnya. Anda mulai mengadakan program baru, Jumat pagi mengaji 20 menit. Itu juga inovasi. Jadi yang disebut inovasi nggak mesti robotika, computerized, berbasis digital, nggak mesti. Sesuatu yang baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya itu yang disebut inovasi.
buat gerakan-gerakan itu. Jangan lupa di post. Bener berarti YouTube ya. Pertumbuhan kualitas. Saya yakin Anda punya murid spesial ya. Saya dalam petik spesial, oke? Spesial. Saya biasa di TK itu ada anak datang, mohon maaf, kayak keterbelakangan. Nah itu Anda dokumentasi mulai awal. Tidak harus foto, ceritakan. Jangan sebut merek, itu juga aib ya. Alhamdulillah di sekolah kami ada seseorang, ada anak spesial misalnya ya, yang dulunya terbata-bata. 1 bulan ini berkembang alhamdulillah baik. Itu ceritakan. Bukan bermaksud kita pamer ya, enggak, itu untuk membuat kesan dan bahwa anak yang datang situ tidak ditelantarkan, tapi diopeni. Kalau ini nggak anu ya, sudah jelas ya, bersih-bersih gitu ya, terus peduli lingkungan. Ini sering kan? Sudah fokus di kegiatan ini. Kalau ini nilai-nilai kedaerahan apa yang biasa Anda lakukan? Kegiatan yang terkait dengan kedaerahan Madura di Pamekasan. Salam. Aja. Bersalaman. Apa? Bersalaman ketika baru nyampe. Nilai luhur ya. Ya. Nilai luhur macam-macam kegiatan yang mendukung ini. Kalau ini juga nggak usah ditanya ya. Kegiatan sekolah apapun. Nah ini sudah jelas. Nah ini fokus pada kita aja. Tadi ada kata-kata trust kan, Pak? Fokus pada Anda, para sekolah dan guru-guru Anda sebagai pribadi di dalam perusahaan yang namanya SD Anda. Pertama, bagaimana membangun personal branding team di era digital. Perbaiki akun media sosial pribadi kepala sekolah, gurunya, siapapun yang ada sangkut pautnya, yang punya SK dengan SD Anda, perbaiki akun media sosialnya. Yang masih punya nama akun Facebook, misalnya aku, kamu, Cetia, selalu ganti yang baik. Mosok guru SD aku selalu Cetia sama kamu yo. Ada Bu nama Facebook guru kayak gitu Bu. Kamu Sing lanang setan perapatan. Bos. Bel gedes. Ada namanya cowok-cowok itu, guru-guru cowok itu. Pas sekolah pantau itu aku guru Anda. Makasun tadi. Pamekasan. Bahkan Anda mungkin lihat nama akunnya bener ya. Apalagi statusnya. Siapa yang nggak punya masalah hidup di dunia, Pak? Ayo. Kiai semua, baik semua ngomong bahwa kita itu diuji sesuai levelnya. Tapi tidak semua ujian kita curhatkan di media sosial. Ingat, ibu-ibu, saya tanya jujur. Kalau jenengan lihat status orang tiap hari sambat, mengeluh, Bu. Komentar Anda apa, Bu? Apa, Bu? Bosan. Kesannya apa yang Anda tangkap? Kalau orang statusnya Ruwet, ruwet, apa lagi? Rumit, stres. Senang lihat orang gelok sambat tiap hari. Status di Facebook sambat, mengeluh. Story di WA yo sambat. Cermet. Cermet tuh. Sebenarnya seperti itu, Pak. Coba apalagi yang main sindir-sindir. Gara-gara masalah tertentu, nyindir satu guru. Yang baca apakah guru yang disindir saja atau semua wali murid Anda? Ya mana yang disindir nggak membaca, ini data ini. Pernah ngalami, Bu? Pengalaman. Banyak kan seperti itu. Jadi kalau ada masalah internal sekolah, guru selesaikan face to face. Jangan status nyindir-nyindir. Ingat, itu dibaca semua kontak yang Anda simpan. Ambui, Bu. Oh, macam. Alam, Bu. Saya Bu, banyak masalah. Terus terang saya juga orang
Pak Anwar Zahid kalau nggak mau punya masalah, matilah. Tapi kalau masalah itu jangan semua dicurhatkan di media sosial. Wis tahu, punya masalah jangan pegang HP, tak jamin. Yang keluar itu wis kalau nggak mengeluh, sambat menyalahkan Tuhan. Ya Allah, kenapa kau ciptakan seperti aku? Ya. Kata Gus Bahar, kalau kita sudah menyalahkan Tuhan, berarti level hamba kita itu sudah dipertanyakan. Betul. Pangeran menciptakan kita itu Pak, sudah saking sempurnanya Pak. Jangan diprotes Allah Pak ya. Ya Allah, kenapa kau takdirkan seperti aku? Status sampai fotonya menangis. Yang bangga gitu. Yang baca siapa? Walimu. Terus wali murid yang peduli, biasa peduli, tanya, Bu, ada apa Bu? Gitu ya. Bener kan? Pak gurunya, Pak, ada masalah apa Pak? Itu wali murid yang perhatian gitu. Nah kalau punya wali murid seperti itu Pak, itu emong Pak orang itu. Berarti perhatian dengan Anda, perhatian dengan lembaga Anda Pak. Beneran ini, itu orang yang peduli. Ya, apalagi postingan. Nah, terutama interaksi. Jadi tolong kalau pengen interaksi media sosialnya tinggi, kalau ada orang komen, Pak, Bu, ya minimal itu Anda balas. Ingat, status pakir di media sosial, saya ingat ya, pakir ya. Kalau pakir, di bawahnya miskin. Itu adalah cuma like, itu paling pakir. Lalu gak nge-like, gak komen, ini sore pakir. Paham? Itu namanya membangun engagement, interaksi. Jadi kunci media sosial tuh gampang. Kak, kok gue aku nih wong kok banyak viralnya? Karena mereka membangun interaksi baik. Di saya, setiap orang yang posting, ya setiap saya komen, minimal saya 1 like, komen. Komennya nggak salah gampang. Kalau nggak semangat, gitu ya. Lanjutkan, mantap. Komen lagi. Saya suka di bawah, Bapak, ya. Jadi saya pengen komen paling bawah. Komennya, Pak. Suka di bawah, masuk komennya, ya. Jangan mikir yang lain-lain, ya. Oke. Awak mulai bro. Prinsipnya Bapak Ibu, dunia nyata itu sama dengan dunia maya. Jadi kalau kita baik di dunia nyata, itu juga harusnya baik di dunia maya. Contoh, kita udah baik, tetangga saya udah tak sapa, tak perbaiki. Itu teori alam. Itu orang yang kita baiki secara alamiah akan baik pada kita. Ada yang tanya saya, Kak, aku udah berbaik cakar dengan tetangga saya. Kenduren tak undang, interaksi tak baik. Kok tetangga saya buruk dengan saya? Berarti tetangga Anda konslet kayak gitu ya. Konslet kan? Oke. Ingat, media sosialmu adalah cerminan hidupmu. Jadi orang sekarang cukup mudah, hanya cukup lihat statusnya. Ini ngomong guru, kepala sekolah, dan semua tim. Jadi mulai sekarang diilingno Pak, sing jenenge akun sing aneh-aneh, foto profil jangan gak pede, foto profilnya nganggo Korea, ya kalau mentang-mentang ibu pecinta Korea, ya kan? Foto pribadi, wes pasang aja, jangan sing aneh-aneh. Guru itu. Guru itu. Ya. Beneran nih masih banyak saya pantau akun guru kayak gitu. Aku mau iki guru macam ini. Iya. Status story. Kalau ada masalah, kalau saya nyindir di WA, wes. Selesaikan itu dampaknya bukan Anda, lembaga Anda nggak kelihatan semua itu, kelihatan kena dampaknya. Coba bayangkan, satu guru dirasani di media sosial. Kayak teorinya MLM, tahu MLM Pak ya? Sampai buat konten satu yang baik menarik, kirim di grup TK.
nih, Reo. Sampai punya grup alumni TK, alumni SD, alumni MTS, SMP, alumni SMA, alumni. Salam. Ya kan? Iya nggak? Satu aja kita kirim, jangan usah nunggu 1 hari, langsung sepi ya. Ini teorinya Pak. Kadang-kadang berita itu belum di cross check kebenarannya, sudah lebih dahulu sedunia itu lagi. Saking canggihnya teknologi, makanya hati-hati kata Pak Karcis tadi. Nah oke, sekarang ngomong konten ya. Terus Kak, kita harus isi apa konten sekolah kita ini? Tak kasih inspirasi. Jadi kita branding ini teorinya nanti ya sudah beberapa kita bahas. Logo sudah punya kan, logonya Pamekasan berarti ya. Ya Taman Langgai. Desainnya seperti apa tadi? Tolong kalau udah punya warna disepakati. Semua desainnya, semua spanduknya harus muncul warna itu. Ya, kayak hebat, Pamekasan hebat. Saya tahu Bupati yang psikologi gitu. Visualnya muncul semua dalam ruangan kemarin ada batik-batik itu hanya hebat. Mungkin di beberapa yang dimunculkan itu maksudnya adalah memvisualisasikan dari makna kata hebat. Nah ingat kata Bill Gates ini ya, content is king. Jadi kalau saya ngomong digital branding itu kuncinya di konten ya. Apa konten yang kita isi nanti? Perhatikan, ini jenis konten. Dari jenis konten ini saya simpulkan ya, ada 2 apa 3 ya? Dulu 2 Pak ya. Konten yang paling disukai netizen. Yang pertama, ini juga tips untuk para konten kreator. Kalau pengen konten kreator ada yang tanya, Mas, cara meningkatkan YouTube saya biar banyak view-nya apa? Sama video saya biar banyak nonton gimana? Garap oh iya, 3 konten. Saya udah nyimpulkan 3. Yang pertama, konten apa Pak? Masa Yang pertama humor. Oke, setuju itu. Kalau sampai nggak bisa berhumor, nomor 2 konten tutorial. Teorinya dengan namanya konten how to. Ini saya baca udah. How to itu apa? Jelaskan ke masyarakat agar masyarakat itu penasaran, menjawab kekepoan masyarakat. Kuncinya 2 buat konten itu. 1, buat orang kepo. 2, hiburlah mereka. 2 itu aja. Masyarakat buat kepo. Contoh konten kepo. Cara menangani sampah yang baik. Pokoknya ada kata cara. Bagaimana ibu-ibu biasanya suka, Bu, sekarang ibu mau jualan jilbab, dijual jilbab murah, itu nggak begitu laku. Di scroll terus mesti di titik 3 clear chat. Tapi begitu sekarang strateginya adalah tutorial memakai hijab sederhana ke kondangan yang buru-buru. Yo, ditonton begitu, tak jamin. Make up sederhana kondangan. Ada logonya, produk yang mau dijual. Di terakhir biasanya, kalau make up seperti ini, silakan hubungi. Ujung-ujungnya jualan. Karena itu sekarang orang kalau cuma tersedia, ready, itu mesti di skip. Apalagi tanggal-tanggal tua. Ya. Jadi konten apa yang pertama sekarang konten namanya tutorial. how to, tutorial. Nah, kalau sekolah gimana Kak Sela? Sekolah buat tips-tips Pak ya. Konten sekolah misalnya nggak ada konten kegiatan selain konten yang tadi ya, kegiatan macam-macam. Ya, cara mendidik anak yang produktif. Dapat dari mana sumbernya? Browsing atau ada guru yang pintar bab itu, silakan ngomong. Pastikan sumbernya juga harus terpercaya. Ya jangan ngawur ya. Gitu. Yang kedua, konten lucu. Bener ini, di Indonesia itu juga konten. Yang ketiga, namanya konten human interest. Pernah dengar? Ini teorinya itu. Human interest itu Anda lihat fotonya aja, hati Anda terenyuh. Pernah lihat? Ya. Itu
human interest. Contoh, ini lihat. Ini guru Pak ini. Kebetulan teman Facebook saya. Yang tadi guru Katolik ini. Bukan pencitraan. Bukan. Memang dia baik orangnya. Coba, ini gak usah dikasih keterangan. Ini di depan sekolah, ini di foto. Ini namanya contoh, masih banyak kan? Ini lagi. Nah ini kalau murid, tampakkan keceriaan mereka. Jangan dipaksa, paham? Pinter-pinternya yang ngambil foto. Jadi konten human interest itu biasanya hasil foto natural, candid dan lain sebagainya. Bukan dipaksa. Senyum. Hati itu gak akan bisa nangkap sesuatu yang dipaksa, tapi yang tulus. Human interest, ya. Paham ya Bu, Pak? Nah, Ini jelas targetnya siapa, jelas. Ya nanti Anda baca sendiri nanti. Nah ini sekarang kita fokus. Foto yang bagaimana yang harus Anda tampakkan? Ini contoh salah satu murid SD ya. Foto yang seperti apa yang kami garap digital yang pertama? Kegiatan layanan, ya pas ngajar gitu loh ya. Tapi jangan suruh action. Ada bagian orang yang nyolong. Natural, tahu natural? Jadi jangan, tak foto, action, jangan ya. Spontan. Pada saat gurunya lagi dampingi gitu, ambil, colong, ya. Ada orang nanti bagi tugas nanti, terus diem aja, jangan Bu, nanti aku masuk kelas gak usah. Pas kepala sekolah supervisi mungkin jangan gitu ya. Pas ada yang foto aja. Tapi kalau pas sekolah lewat gurunya mesti suka. Ya. Jangan ada udah gitu ya, yang ada timnya. Memang nanti tindak lanjutnya Pak, setelah ini Anda buat tim. Nah tim itu yang biasa saya bimbing. Di grup saya pantau, ayo buat ini gitu. Dan saya ukur, digital Pak enak, semua bisa diukur. Yang berikutnya, foto personal tim dan layanan. Personal tim itu gimana sih? Ya pas gurunya ngajar, pas gurunya mendampingi, pas gurunya ngajari, duduk bareng murid, itu namanya pas layanan. Foto lingkungan sekolah yang fresh. Makanya sekolah kudu wakil, bungkus pentol, foto diposting. Bukan human interest gitu, bacoi interest gitu nanti ya. Foto pentol berserakan, sampah berserakan, sampai foto diupload. Udah, kan kita akan branding, nisui bareng-bareng gitu nanti ya. Lingkungannya fresh itu nggak mesti baru, Bapak Ibu paham ya. Yang penting tertata rapi sesuai tempatnya itu. Tentulah. Nah, kalau ini jelas kan? Ada siapa datang? Pak Kadis datang, Pak Camat datang, tokoh siapa datang? Foto. Ini kalau apa sampai pasar, Pak foto Pak gitu ya. Pak pengawas, foto. Foto kejadian unik natural. Tahu contohnya? Mau tak kasih tahu contohnya? Ini pinter-pinternya tukang foto. Ada yang protes kemarin salah satu guru. Mas, kalau gini lah gak ngajar saya Mas, gak mesti gitu. Nyata di kelas bawa HP kan? Kejadian unik natural contoh di kelas. Tanya guru Anda, yang guru kelas. Banyak anak-anak itu Pak punya kebiasaan baik. Ada temannya bawa minum misalnya ya. Ternyata temannya gak bawa minum. Nyok tak kasih minum. Pada saat transaksi itulah sampai tolong. Dalam masuk angin. Ada juga, saya lihat ini contohnya yang pernah tak lihat. Ada temannya jatuh, cebrek, gak nangis, dibantu. Itu namanya ini unik natural. Dan itu memperlihatkan karakter. Oke? Ini baru dua contoh. Cari
guru Anda lebih banyak. Jenengan kalau di kantor toh ya Bu, ya. Kalau jenengan keliling akan menemukan itu. Foto karya ini contohnya ya. Pada saat apa ini? Cooking class. Jangan suruh action Bu, natural. Ya. Orang sekarang tuh gak suka yang action, yang natural. Jadi foto-foto yang natural. Kecok. Kalau ini sudah ya, kalau ini sudah kan? Ini kan sudah kan mesti kan yang udah dapat juara. Di print kompeti di depannya. Dan jangan pernah mohon izin membuat poster PBJB. Kalau memang nggak pernah punya piala, jangan dibuat-buat muridnya megang piala. Pencitraan. Banyak itu. Kan pencitraan itu. Pesen ke tukang desain, bro. Bro, muridku pasang kayak piala segede, bisa gampang. Jangan pernah, kalau memang tidak pernah punya lab komputer, terus background posternya ada lab komputer, mengecewakan wali murid itu. Apalagi ditarik urunan sampai ke rumah tuh LSN datang. Udah, natural aja. Makanya membangun brand itu nggak usah nunggu menerima santri baru, siswa baru. Mulai sekarang, right now, tiap hari posting. Itu sama dengan nyebar poster. Nggak usah nunggu tahun ajaran baru aktif posting. Itu salah kaprah. Jadi tiap hari punya target nanti. Hari ini atau minggu ini apa? Berapa kali posting? Jangan nunggu. Apalagi desainnya dipaksa-paksa, nggak pernah menang, muridnya dipinjemin piala, difoto demi sebuah kepercayaan poster. Itu namanya apa? Bukan branding. Itu apa tuh jelek? Ya, Motivasi kan? Telepon sih iya, jelek. Motivasi Tidak aja. ada. bukan motivasi, itu pencitraan itu ya. Karena otak terus. Nanti begitu muridnya didaftarin, wali murid nggak percaya, kok nggak pernah juara, hancur nama Anda. Itu udah akan membangun emosi yang positif, negatif. Udah, nggak usah dipaksa-paksa. Kalau memang Anda melakukan ini natural, wali murid sekarang itu cerdas-cerdas. Tadi loh, datanya jelas. Wali murid Anda sekarang itu semuanya melek digital. Gak usah sampai bujuki, paham mereka udah. Nah, foto berbicara dan foto relevan ini foto human interest tadi ya, yang menarik, kegiatan bantu masyarakat. Foto apa lagi nggak salah? Foto-foto yang relevan dengan pendidikan, foto bakti sosial, foto dengan desa macam-macam silakan. Oke, targetnya siapa? Jelas ya Pak, Bu? Ya. Banyak targetnya. Sampai tahun ini sampai target siapa? Wali murid. Ya udah, garap ke sana ya. Siap. Video sekarang. Kalau buat video gimana Kak salah? Video pendek. Survei mengatakan orang di Indonesia dan di dunia itu maksimal betah nonton video durasinya 5 menit. TikTok. Maksimal. Short. Yang paling banyak ditonton itu adalah 1 menit. YouTube Short, Pak. Ya. Kuncinya kalau buat konten kreator video, kuncinya pada detik 1 sampai detik 9. Dan kalau itu gak menarik, saya jamin skip. Paham ya? Jadi kuncinya dari detik 1, 2, 3, 4 dan 9. Apalagi kalau tutorial itu banyak yang suka. How to gitu ya. Itu. Contoh tutorial, bukan tutorial. How to itu apa ini? 10 makanan favorit di Pamekasan. Otak aja wah ya gitu kan. Apa aja? 5 hal yang paling dibenci wanita. Wah. Saya delok bapak-bapak. Wah. Itu judul-judul contoh membuat konten how to. How to. 3 pentol terenak di SD.
5 Keramat. apa deh tadi malam badaba Dia keramat. dikasih badaba itu makanan apa? Peranduan. Rujaan itu. Pak Dabak. Mbak Dabak. Itu contoh how to ya Pak ya. Seneng kan kalau ada 10 tempat terindah di Pamekasan. Itu contoh konten how to ya. Nanti buat 5 murid terbandel. Ojo ya. Kalau ini jangan negatif gitu ya. Ya, 5 murid yang menginspirasi. Nah, fotonya muncul kan. Kenapa muncul? Tulis narasinya. Oke. Kegiatan layanan foto. Ya udah pas ngajar kan jangan tak video ya. Eksono ya jangan. Ya udah ambil aja pas ini diambil potongan gitu ya. Kemudian ya. Iya Raja. Cecak mucah masuk deh. Jangan ini, jangan diomongin action ya Pak. Cecak mucah masuk. Ya. Yang natural pokoknya, senatural Iya. mungkin. Makanya butuh tim konten kreator di sekolah Anda. Dari YouTuber. Itu harus didampingi, diajari. Kau mau supervisi tanpa. Ini sudah pernah diambil Nah, hasil video YouTube itu testimoni sama wali murid, tokoh atau tim siapapun. dengan Gurunya selama saya di SD ini, saya berterima kasih Bapak Paskol berikan saya ruang ekspresi luar biasa dan sangat menjengkelkan saya. Jangan yang belakang dia. Terpan lebur suara di luar tuh dimasuk kok deh. Video mana? Ya, wali murid ambil sampel 1 lagu. Bagaimana Bu kesan-kesan Anda selama Anda kenalan dengan kami? Rekam. Buat apa Pak? Todus gitu biasanya. Biasanya kan foto todus itu. Malu, sungkan. Biasa di Madura sih todus gitu kata-kata. Wah foto Bu saya pelatihan. Pak jangan Pak todus Pak gitu katanya. Pelatihan tak minta sama panitia. Ayo Bu testimoni video. Jangan Pak todus gitu katanya. Ini ya, nanti kalau belum lakuin tolong ambil video wali murid, tokoh, pengawas datang. Pak, motivasi Pak buat SD Pak, gitu ya. Buat apa? Buat postingan kami, gitu. Senang mereka. Berapa lama? 1 jam Pak. Ngapuk Pak. Selama agama sampai nyarmoni. Jangan lama-lama ya Pak. Motivasi buat kami Pak di sini Pak. Satu video Pak ya, paling enggak ya 2 menit 3 menit Pak. Itu ya. Siapa pengawas? Wawancara. Siapa lagi yang datang ke sekolah Anda? Komite ya. Komite perangkat desa yang administratif, tokoh, kiai, siapa yang ada di sekitar Anda. Ambil ya. Terus apa lagi? Video testimoni keluarga. Keluarga siapa itu? Nah, Murid. testimoni. Ada anaknya, ada ibu bapaknya. Ya, jangan suruh dandan dulu, apa adanya, nggak apa-apa. Pakai baju aja, jangan dandan itu orang nggak percaya malah suruh dandan itu. Nah, pas pertemuan wali murid kan orang seadanya itu, punya baju yang terbaik ya itu yang mereka punya, ya. Yaitu ambil sampean apa Pak? Sampean di video. Nah kalau bisa diedit, kalau enggak ya enggak cover Mas, tak sempat ya udah apa adanya ya. Yang penting jangan sampai terlalu banyak noise. Ya. Kalau dibuat. Oke, sekarang, nah jadi kekuatan konten itu ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama foto, video, yang ketiga namanya tulisan. Ya. Copywriting ilmunya ya. Apa itu copywriting? Jadi ilmu bagaimana kita merangkai memilih kata sehingga endingnya orang yang baca itu mau melakukan sesuatu. Jadi coba masih ada nggak di Pamekasan di Facebook misalnya habis apa? Habis rekreasi. Kebetulan suaminya kerja di luar kota, lama gak pulang, 1 hari diajak keliling. Fotonya kan penuh tuh biasanya, mulai selfie, makan, apapun difoto semua. Nah, besoknya dia mau nyimpen fotonya di Facebook. Biasanya makna ini biasanya. Buat status, titip foto sini aja ya FB biar tidak hilang.
Itu narasi ya. Coba bedakan dengan narasi yang ini. Banyak. Ini dengan kasus yang pesan sama. YouTube. Alhamdulillah papanya anak bulan. Kemarin satu hari quality time, ya kita diajak jalan-jalan. Gak mahal sih, sekitar Pamekasan, cuma pengennya berdua dan anak-anak seneng juga didampingi papanya pulang. Alhamdulillah momen-momen inilah yang kita tunggu bersama. Semoga kebahagiaan ini bisa sampai di surganya kelak. Bedakan dengan tadi, titip foto sini aja ya FB. Dan yang barusan, kita lihat reaksi sekarang. Yang tadi, titip foto sini aja ya FB. Komentar utama apa? Aku kok gak diajak, gitu ya. Benar? Coba komentar gue yang banyak. Amin, amin. Seneng aku melihat keluarga yuyu gitu. Beda reaksinya. Itulah kekuatan narasi. Pak, Bu, Pak. Jadi selanjangan posting sama foto toh. Gak ada tulisan apa-apa ya. Tujuannya apa ya ini? Tulisan apa ya? Latihan. Ilmu copywriting latihan. Terus sekarang coba. Ya. Ingat, ciptakan isu yang positif. Sepakat ini, minggu ini tentang apa? Isu apa mau diangkat di SD? Tentang kebersihan. Ya udah, postingannya sekitar kebersihan. Minggu depan isunya karakter. Maka yang diciptakan adalah karakter. Ya. Itu. Kalau memang Anda nggak bisa buat tulisan, ngerancang, maka ambil tulisan orang lain. Dan jangan diakui tulisan sendiri. Diambil dari mana? Sampai sertakan apa? Nama Ini pengarangnya. dari buku apa, tokoh siapa gitu ya. Yang relevan. Nah, sekarang ini bagaimana mengoptimalkan WA atau Telegram dalam membangun branding. Yang paling banyak nanti ya. Yang pertama, WhatsApp grup itu adalah lahan potensial. Ada grup kelas 1, grup kelas 2, dan seterusnya ya. 1 itu sangat potensial. Ini triknya begini. Wali murid itu ada yang khas. Wali muridnya ada yang khas. Ada guru yang aktif sekali mendokumentasikan murid-muridnya dalam belajar. Dikirimlah di grup, oke? Tiap hari. Tiba-tiba anaknya satu itu nggak muncul di foto. Japri gurunya. Bu, anakku kemana? Kok nggak ada fotonya? Ada wali murid sampai gitu. Ada. Tolong, wali murid seperti itu dicatat. Itu orang-orang potensial itu. Orang perhatian berarti. Ya. Apa yang lakukan? Jangan terus foto anaknya dia kirim di grup terus. Nanti wali murid yang lain cemburu. Japrikan. Mesti ya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih ya Pak. Gitu. Emak tuh natural Pak. Namanya anak tuh buah hati, jatuh hati ya. Gak ada fotonya satu aja di grup. Protes gitu. Apalagi yang wali murid reaktif langsung di grup. Bu, anakku kemana Bu? Gitu ya. Nah kalau ada konten balik acara di grup minta tolong Bu bantu share ya. Sampai juga siapkan narasinya biar mereka nggak buat narasi sing aneh. Oke? Itu potensial. Berikutnya. Nah ini tadi saya bilang WhatsApp wali murid spesial. Itu mesti ada di sekolah itu. Orangnya cirinya kalau nggak muridnya itu nggak tampil, anak nggak tampil, tanya gurunya itu. Dia ahli mantau grup WA, aktif sekali biasanya. Jangan kan gitu, mohon maaf, ada grup kelas 1 ada gurunya. Dia ngajak buat grup yang nggak ada gurunya. Buat apa? Rasa-rasa. Bisa. Grup kelas 1 ada gurunya, buat grup lagi. Kelas 1 tidak ada gurunya. Rasa-rasa. Loh, kelas 1 lagi, ada wali murid yang bisa diajak guyon, ada wali murid yang tidak bisa diajak guyon. Buat lagi. Buat grup khusus orang-orang yang rame-rame, emak-emak rempong. Ya.
gabung grup lagi. Kelas 1 aja udah 3 grup. Kelas 1 lagi ada mak-mak yang semangatnya sosial media, sosialita. Dikit-dikit, makan, buat grup lagi. Orangnya 3-5 gitu aja. Sampai ketemu mak-mak sosialita, tak jamin gemuk namanya. Acara cangkruk makan selfie, cangkruk makan selfie, wis gitu. Ada itu. Ada. Nah ini yang penting manfaatkan statusnya. Jangan gunakan untuk yang sambat-sambat, nyindir-nyindir, sindir kepala sekolahnya, saya motor saantero dunia. Percaya nggak sampai? Mohon maaf nih. Ada grup satu kelas, satu sekolah ya. Guru, kepala sekolah. Itu ada grup lagi tanpa kepala sekolah. Percaya nggak? Itu ada lagi grup khusus guru-guru rempong. Oh. Kok tahu? Saya ngamati itu semua. Ya. Karena saya damping grading school. Pengaruhi anggota grup untuk share. Jadi jangan diam. Tolong bantu share. Ya. Apalagi. Nah ini yang penting. Jangan nyampah di grup. Tahu nyampah. Jualan sampean. Bisa jualan contoh. Ada orang murid jam 7 besar jualannya. Jam 4 besar lagi. Kata wali murid, Bu iki lho, kata butuh duit paling ya. Wis PNS dodolan ae. Asal tangi paling. Mau ingatkan gak berani sungkan. Dibiarin kok senap tiap hari ya. Jam 7 ngirim produk 100. Jam 4 kirim lagi. Jam 9 ngirim. Jajan itu dodolan sama tukang robot lagi ya. Sewa lagi oke. Itu juga dijaga Bapak Ibu ya, Taiwan ya. Nah, saya tanya di Madura, di tempat sampean, grup WA itu udah mulai pada ngaku semua itu. Saya tanya di Madura yang rame grup WA jam berapa? Pak? Serius nih? Oke. Bapak amati di tempat Anda, di sekolah Anda atau di lingkungan Anda, grup WA itu rame jam berapa? Jam istirahat. Jam berapa Pak? 9. Wali murid responnya jam berapa biasanya? Wali murid sore ya? Sore terus malam. Jam-jam itu sangat catat. Kalau Anda mau menginfokan sesuatu, pastikan pada saat jam-jam rame. Pagi sampai siapkan kontennya, baru share. Karena apa? Kalau nanti pagi gak ada yang lihat, tenggelam. Banyak wali murid yang tidak dapat info atau tidak baca info. Kadang wali murid itu ada yang suka nggak dibaca Pak. 3 clear chat gitu. Iya. Wes. Sekarang media sosial. Ini tipnya. Ya. Nah, Facebook itu ada 2 jenis akun Facebook pribadi, ada Facebook bisnis. Sekolah buat akun bisnis, ya gratis. Nanti belajar lagi ya. Pak, grup SD-nya masuk di grup-grup Pamekasan yang sesuai, ya. Ada apa aja? Grup FB Pamekasan yang gede. Aku kemarin join grup orang Madura Pamekasan 12.000 anggotanya. Baru join, baru terima. Kalau yang Madura, saya ngamati kabar Madura, apalagi ya 3 saya join. Mau izin ngapunten saya amati dari saya mulai join sekarang, mohon maaf. Bab digital Madura parah Mas. Bab Madura ini hoax dan ujaran-ujaran kemudian banyak. Ya. Saya masuk di situ dan ingat di dalamnya itu ada cyber troops semuanya. Cyber troops itu yang memang tugasnya mengawasi perilaku. Ini belakang saya pernah jadi. Tapi ngaku kan hati-hati kalau berteman Facebook sama dia ya. Pikirkan dalam-dalam ya. Bukan Madura sini, bukan Madura Jawa kan. Oh, Madura Jawa ya. Bukan sini ya. Oh, berarti Madura swasta. Madura swasta. Jadi kalau nanti ada sekolah
paling fakir apa? Nge-like sama lope. Kalau lihat jajan bawahnya fakir namanya. Itu bantu minimal like. Syukur-syukur mau bantu kok. Biar apa? Engagement istilahnya. Engagement itu salah satu cara untuk meningkatkan traffic Facebook apa biar bagus. Ya. Nah, jangan lupa ini Bapak, gunakan hashtag. Saya sudah riset kemarin. Ada satu SD yang menguasai di Pamekasan. Saya buktikan dulu ya. Kenapa harus pakai ini? Saya kasih contoh. Ini saya bukan bermaksud menampilkan mengunggulkan SD ini. Hasil riset saya 2 hari ini. Yang sudah sadar ilmu hashtag ini. Ini Pamekasan. Ada di sini. Oh, lucu. Ada kepala sekolahnya? Ada. Ini. Kenapa kok pakai ini? Jangan diremehkan Pak. Ini ada ilmunya. Dan di nge-video pribadi kalau yang Apa? Lalu kan keroyokan. tapi lagi Coba saya tanya. Kira-kira hashtag itu gunanya apa yuk? ketika kita buka akan muncul Ketika penelusuran. kita buka muncul apa Pak? Penelusuran itu Pak, langsung muncul berderet. Oke, kita coba ya. Ini saya buktikan depan Anda. Saya nggak bohong. Saya coba survei. Saya setiap ke daerah itu mesti survei. Ngadakan kayak riset kecil-kecilan gitu ya. Instagram dulu ya. Saya ketik di sini. Jadi kalau mau riset seperti ini Pak, hashtagnya ya. Coba sekolah Pamekasan. Ini Instagram. Ini ada berapa Pak ini? 1163 pos yang menggunakan hashtag sekolah Pamekasan. Oke, saya buka isinya apa? Nah kan? Ya, saya minta ke depan ada SD Anda di sini. Oke? Yang kedua, saya pakai hashtag pendidikan. Yang punya Instagram boleh sambil ketik. Cuma 65 pos, dikit. Berarti itu gimana? Sekolah Pamekasan dengan pendidikan Pamekasan. Nah, coba sekarang kalau saya ketik Pamekasan, ini juga tertinggi 490.959 pos. Saya buka ya. Nah, ini yang ramai ini. Itu itu branding. Yang Saya tanya, Pak Imam gitu ya. Ibu dengar sendiri kan, bapak-bapak, kalau lihat yang bening-bening, di like katanya. ramai. Mau di like. Ibu-ibu nahan. Saya tanya, biar SD Anda muncul statusnya di sini, apa yang harus dilakukan? Hashtagnya Posting yang banyak, sebanyak. bukan hashtagnya ditaruh di deskripsi. Berarti SD-nya wajib mencantumkan postingan Pamekasan. Paham? Ya. Gunanya hashtag? Ya, Jadi kalau ngetik hashtag jangan dipisah katanya. Contoh SD Pamekasan, spasi jangan. Jadi pagar Ya. langsung jangan di spasi ya. SD Pamekasan atau sekolah langsung gabung Pamekasan. Ya. Besar kecil nggak apa-apa. tutup kurung. Nggak usah tutup kurung. Pagar. 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 Itu gunanya adalah untuk mempermudah trending, mempermudah jangan Nggak usah. mudah ditemukan. Untuk di Jangan dianggap deskripsi remeh. Wah. Selama ini mungkin hashtag Deskripsi, mah Bapak Jito, percantik, pada bukan deskripsi. percantik, ada ilmunya itu. Berapa hashtag yang diizinkan? Ini update ya saya.
Dari Facebook terakhir yang diizinkan hashtag dalam setiap postingan tuh maksimal 28. Walaupun 28 jangan sampai isinya postingan hashtag aja, jangan ya. Tetap kasih narasi. Biar ikut trending, cari hashtag tertinggi di Pamekasan. Nah nanti kalau sampai bentuk tim mau latihan lebih lanjut nanti tak ajari caranya. Ini kan baru pemanasan kan? Bisa saya. Nah, tindak lanjutnya nanti sekolah Anda bentuk tim, jangan banyak-banyak, 2-3 orang aja. Latihan lagi, nanti ngomong udah tentang teknis, pada ilmunya semua Pak. Pun Ya. YouTube, Facebook, tapi hashtag. So itu. Nah ini contoh. Jadi kalau Anda pengen nampak di sini statusnya, apa yang dilakukan? Hashtag di Instagram ya. Nah, jangan sampai Anda ketinggalan. Itu gunanya hashtag. Nah ini. Sementara SD ini yang masa ilmu itu, ya. Saya nggak kenal gurunya, nggak kenal sekolahnya di mana. Semua rata-rata tak survei halaman 1, halaman 2 SD ini. Wes ngerti, karena mereka ada pelatihan nasionalnya. Ya, betul. Jaringan sekolah Islam terpadu itu dibina sejak kemarin tahun lalu itu di Surabaya. Salah satu saya dampingi di Bojonegoro ada sekolah Islam terpadu. Saya tuh siapa aja Pak dampingi, NU, Muhammadiyah, Katolik, pokoknya satu, mau maju itu aja. Iya, gunanya saja. Ini nanti dipelajari. Oke? Penting nggak hashtag kira-kira? Sangat penting. Sekarang ada teori. Jadi nanti setelah ini sekolah harus punya hashtag wajib, harus punya hashtag sunnah muakkad, hashtag mubah. Ya, VG betul. tak ada ini. Hashtag wajib tentu nama SD Anda, Bapak Pak Taufik SDN. Nah itu harus muncul terus Pak. Itu wajib 2 atau 3, 2 aja. Hashtag wajib itu 2. Hashtag sunnah muakkad itu apa? Pamekasan harus muncul. Mubah sesuaikan dengan temanya. Iya. Paham ya? Ya. Berapa maksimal 28? Walaupun 28 jangan banyak-banyak, 5 atau 6 gitu. Ya, itu. Jadi hashtag itu ada gunanya, bukan untuk mempercantik postingan. Oke. Dibuat bombastis serta. Jadi kalau punya momen hari apa? Misalnya jadwal, Pak, sampai jam 7, sampai jam 8, sampai jam 9 kayak gitu ya. Nah, ini yang penting, kenali peak time. Peak time itu jadwal tertinggi orang aktif di media sosial. Kalau saya di Bojonegoro Pak, ada 4 waktu saya amati secara tim teman-teman. 1 itu habis subuh sampai jam 7. Jadi sampean bisa posting antara jam habis subuh sampai jam 7 jam 8. Waktu kedua itu antara jam 11 sampai jam 1. Waktu ketiga itu jam 3:30 sampai menjelang maghrib. Ya, yang keempat di Madura jangan posting habis maghrib. Alim semua ya. Ya. Itu ngaji mungkin ya. Jam berapa? Antara jam 7:30 sampai jam tidurnya orang Setengah Madura. jam hari. Orang Madura itu rata-rata jam Abid. berapa? Karena kalau Jam malam abid. biasanya yang banyak aktif ibu-ibu. Kenapa? 7:30 tuh tidurkan anak, agak mampir tidurkan bapaknya. Ya. Jadi ibu-ibu biasanya aktif itu jam 9, jam 9, jam 10. Kadang-kadang tengah malam tuh aktif ibu-ibu. Kenapa? Bapaknya tidur, anaknya tidur. Kecuali bapaknya bangun lagi. Ya. Tugasnya ibu berat Pak, tidurkan anaknya sudah 1, anak yang besar itu, nggak tidur. Ya. Jadi 4 waktu ya, itu di Bojonegoro. Insya Allah Pamekasan hampir sama ya. Sama. Jadi di sela-sela waktu tuh ngapain? Ngapain di sela-sela waktu itu? Nyiapkan konten sama membalas kalau ada postingan yang komentari. Sakti bercahaya. Ini internasional ini.
Sakti bercahaya, tak tahu juga. Ini tolong survei ya sekarang. Pictan lokal di sini. Kapan jam ramainya WhatsApp ya yang banyak ya. Di sini, di tempat Anda. Gunanya apa? Nanti kalau buat posting sesuatu biar banyak yang lihat jam-jam itu. 2. Kapan jam ramainya orang komentar di media sosial, Facebook, IG, TikTok? Jam berapa di Madura? Rame-ramenya. Ya, di antara jam-jam itu. Sore, sore. Kemarin Gunanya Esa. apa? Sebelum itu, misalnya jam namanya jam 5, jam 4 sudah mulai di post. Paham ya? Konten positif apa yang disukai netizen Madura? Kalau saya survei kemarin lagu-lagu biasanya, lagu-lagu daerah. Survei saya. Kalau negatif semua bukan Madura atau suka, mulai ujung barat, ujung timur suka, ya. Iya. Iya, itu udah manusiawi. Rusia, Ukraina apa banyak? Ini siapa target yang akan disasar Anda? Ya Bapak, fokus setelah ini mau target siapa Anda? Konsumennya tadi loh, wali murid kah, masyarakat atau masyarakat umum? Silakan buat pertanyaan lain ya. Ingat, dunia nyata sama dengan dunia cyber. Kalau kita baik di dunia nyata, otomatis kok belum soto tapi ya akan baik dunia maya dan sebaliknya. Sama aja lah kelakuannya. Jangan anggap beda. Jangan anggap beda ya. Terakhir, kalau Anda mampu, Terakhir. kekuatan tertinggi sebuah branding itu adalah website. Kalau nanti sekolah mampu buat ya. Jadi kalau untuk sekolah, kalau ada yang nawari website apa, sekolah belakangnya wajib .sch.id, bukan SDN. Enggak, website udah. Pak SDN mana? Pak. Coba tanya ke Pak Sarah. SDN mana? Boleh. Mohon beli aplikasi. SDN Kalau beli Palengan Raya aplikasi 1, tidak boleh. bukan .com Kalau Pak ya. bayar Kalau website SDN. boleh. Coba. Kalau sekolah itu belakangnya .sch.id. Tidak biasanya. Syaratnya biasa Satu tahun sekali ya. Terus dikasih legalitas sekolah. Biasanya apa coba? Legalitas sekolah. Boleh. Terus Mana website apa boleh. tuh? SK Mohon beli aplikasi luas tidak boleh. Website boleh. Nanti itu yang Iya, dilakukan. mending itu Ada kan semua buat kan? software. Nah, berapa itu? Website itu juga Macam-macam boleh. orang Coba jual. sama dengan. Ada namanya domain Tanya Pak yang Sarah tadi ini. saya ngomong Nggak masuk ke bos. SDN itu domain. Itu Coba biasanya itu, harga Ibu. sekitar Kan 300 itu sampai 500 500 ribu ribuan. per tahun. Tidak Nah, apa-apa. diisi website berapa tergantung yang buat. Biasanya antara 1,5 sampai Dua. maksimal 6 juta karet sampean. 2 juta ya. Apa website ini? Ya betul Pak. Nggak ada yang ngisiin. Kalau berani membeli website jangan lupa diupdate. Saya pernah Iya. sekolah itu update 3 tahun yang lalu. Ada ya. petugasnya. Nah, itu. Ya. Website itu di dalamnya satu bisa dibuat LMS. Tahu LMS? Ya. Google Classroom kayak gitu tuh. Ya. Buat itu apa AdSense. Makanya semakin mahal bisa semakin. Ada sekolah Pak datang. Sing murid jempol langsung SMS ke orang tuanya. Pinjer.